balik lagi bersama dengan saya di Fisika Sumba. Kali ini kita akan melanjutkan pemahaman konsep kita tentang gerak parabola. Tadi kita di konsep matematika tadi kita sudah pelajari di video sebelum video ini. Nanti teman-teman bisa cek di koleksi video saya. Di situ kita sudah belajar tentang integral dan diferensial. Konsep integral itu tadi kita sudah belajar tentang S, V, dan A. Jadi kalau dari S ke V cukup diturunkan satu kali, V ke A juga diturunkan. Lalu kalau kita balik dari A ke V integral, V ke S juga adalah integral, ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana nanti konsep itu dipakai pada saat kita menyelesaikan soal, ya. Nah, ini hanya pemahaman konsep saja, belum ke latihan soal. Nah, kita ingin belajar bagaimana cara menggunakan nanti pada saat kita memecahkan soal, ya. Kita tidak akan pakai rumus, kita hanya pakai konsep integral saja dan konsep fisika, ya. Oke. Jadi misalkan di sini ada satu partikel, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan ada satu partikel bergerak seperti ini, dia memiliki V0 sebesar 5 meter per sekon. Lalu di sini sudutnya 37 derajat. Pastinya partikel ini atau benda ini akan bergerak mengikuti lintasan seperti lintasan parabola, ya. Oke. Nah, misalkan di soal itu nanti ditanya seperti ini, berapa Hmax yang dicapai oleh benda ini atau tinggi maksimum yang dicapai oleh benda, ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, yang pertama kita harus uraikan ini dulu, ya. Kita uraikan, ingat kembali vektor, ya. Vektor di sini karena ini adalah V0, berarti yang arah sumbu X ini adalah V0X, ya. Lalu proyeksi terhadap sumbu Y, berarti di sini V0Y, ya. Kira-kira berapa V0X-nya? V0X-nya adalah di sini adalah 4, ya. Kemudian di sini V0Y-nya adalah 3. Kalau mau pakai konsep sebangun juga bisa. Pakai konsep seperti ini. Ya kan? Di sini 5, di sini 4, di sini 3. Di sini sudutnya 37 derajat. Kalau tidak pakai ini, pakai rumus juga bisa. V0X sama dengan V0 cos 37 derajat, ya. 5 dikali cos 37 kan 0,8. 0,8 kali 5 hasilnya adalah 4 meter per sekon. Cocok dengan ini, ya. Nah, cocok juga dengan yang ini, ya. Kalau V0Y-nya berarti V0 sin, ya, pakai sin, ya. Sin 37. Sin 37 berapa? 0,6, ya. Berarti 5 dikali 0,6 berarti hasilnya 3 meter per sekon. Ini cocok dengan ini, ya. 5 itu yang ini. Nah. Oke, selanjutnya yang juga harus perlu kita pahami bahwa pada gerak parabola ini terdiri dari dua jenis gerak, ya. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk arah sumbu X ini adalah GLB. Yang arah sumbu Y adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau yang GLB ini, ya, gerak lurus beraturan ini, ada konsep yang perlu kita pahami bahwa ini V-nya konstan, ya. Lalu A-nya sama dengan 0, ya. V-nya konstan, lalu A-nya sama dengan 0. Kecepatan benda arah sumbu X ini selalu konstan. Lalu percepatannya adalah sama dengan 0. Kalau untuk membuktikan ini, lihat lagi di video sebelum ini, ya. Di gerak lurus beraturan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bahwa ketika V ini konstan, A-nya pasti 0. Oke. Lalu kalau di sini, di GLBB ini, yang konstan itu A-nya. Ya, konstan. Artinya percepatan benda arah sumbu Y selalu konstan. Besarnya berapa? A ini sama dengan minus
G sama dengan min 10 ya, min 10 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan ini, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menguraikan gerak arah sumbu X GLB dan gerak arah sumbu Y GLBB. Pertama, untuk sumbu X ya, berarti sumbu X ini kan GLB ya, gerak lurus berubah beraturan. Lalu di sebelah sini sumbu Y ini GLB GLBB. Nah, selanjutnya ingat kita masukkan informasi yang kita pahami di sini bahwa GLB ini adalah A-nya sama dengan 0 ya. Kita tulis di sini A sama dengan 0 ya. Lalu kita cari V. Ingat lagi. Tadi kita sudah belajar SVA ya, atau AVS. Kalau dari A ke V berarti kita pakai integral ya. Lalu V ke S juga integral. Berarti untuk cari V ini dari nilai A, A-nya ini kita integralkan ya. Integral dari 0 kan 0 ya. Nah, ditambah dengan konstanta V0 X ya. Nah, ini AX karena sumbu X, di sini VX. VX sama dengan 0 ditambah V0X. Oke? Ya. V0X-nya berapa? V0X-nya yang ini. Besarnya adalah 4. Jadi Vx sama dengan 4 meter per sekon. Kita sudah dapat 4. Lalu kita cari lagi Sx. Sx itu integral ya. Integral kan 4. Berarti 4T ditambah dengan S0X-nya. S0X-nya ya. S0X-nya berapa? Partikel arah sumbu X pertama mula-mula ada di sini ya. Berarti ini sama dengan 0. Berarti Sx sama dengan 4T ditambah 0. Berarti Sx sama dengan 4T. Ya. Selesai untuk sumbu X. Kita masuk ke sumbu Y. AY. AY sama dengan minus G ya. Min 10. Kemudian kalau kita cari VY-nya, kita integralkan ini. Hasilnya min 10T ditambah V0. V0Y kan kalau VY, V0Y. Kalau Vx, V0X. Berarti kita balik sini. VY sama dengan min 10T ditambah V0Y-nya berapa? Nah, V0Y-nya kan 3 ini ya. 3 ya. Berarti tambah 3. Oke, selesai untuk VY. Selanjutnya kita cari SY. SY kita integralkan VY ini. Berarti integral dari min 10T kan min 10T kuadrat ya kan per 2 ditambah 3T ditambah S0Y ya. SY berarti S0Y. Ini kan min 5T kuadrat ya ditambah 3T S0Y awalnya ada di sini ya. Berarti juga ini sama dengan 0 ya. Berarti SY sama dengan min 5T kuadrat ditambah 3T. Oke. Arah sumbu Y ini berbicara mengenai tinggi, lalu kecepatan arah sumbu Y, ya, lalu percepatan arah sumbu Y. Kalau arah sumbu X berbicara tentang percepatan arah sumbu X dan kecepatan arah sumbu X juga jarak terhadap sumbu X ini, sepanjang sumbu X gitu. Jadi kalau di sini kita lihat di soal ini kan ditanya Hmax, berarti tinggi. Tinggi ini berhubungan dengan sumbu Y, ya. Berarti kita hanya melihat di sumbu Y GLBB ini. Oke. Kita coba selesaikan di sini ya. Nah, kalau yang ditanya adalah tinggi maksimum, ya, kita harus mencari berapa waktu yang dibutuhkan oleh benda bergerak dari sini sampai ke tinggi maksimum di sini. Berarti pertama, cari dulu T max ya, waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Untuk mencari T-nya, kita ambil dari sini. Ya. Ya. VY sama dengan min 10T ditambah 3. Ya, kita ambil di sini. Nanti T-nya ini kita bisa hitung.
Ingat lagi bahwa pada saat benda ini mencapai tinggi maksimum, yang 0 ini adalah Vy-nya, kecepatan arah sumbu Y-nya pada saat dia sampai sini ya. Sedangkan Vx-nya masih ada ya. Vy-nya sama dengan 0. Sehingga Vy sama dengan 0, 0 sama dengan min 10T ditambah 3. Berarti 10T sama dengan 3. T sama dengan 3/10 sama dengan 0,3 sekon. Ya, 3/10 kan 0,3. Jadi, waktu dari sini ke sini 0,3 sekon. Nah, untuk mencari tinggi ini, tingginya berapa? Kita tinggal masukkan di sini. Ya, SY sama dengan minus 5T kuadrat ditambah 3T. Ya, nah, kita masukkan minus 5, 0,3 ya. 0,3 kuadrat ditambah 3 kali 0,3. Min 5, 0,3 pangkat 2 kan 0,09 ya. Ya kan 0,09 ditambah 3 kali 0,3 kan 0,9 ya. Lalu ini min 5 kali 0,09 kan minus 0,45 ya ditambah 0,9. 0,9 tambah min 0,45 itu positif ya. Positif 0,45 meter. Ya, ini tingginya. Jadi tinggi dari sini ke sini itu 0,45 meter. Ya. Nah, itu ya. Jadi tanpa menggunakan rumus kita bisa selesaikan soal seperti ini, ya. Oke, yang penting kita paham konsepnya. Kalau kita mengerti konsepnya untuk masuk ke sini jadi mudah, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di arah sumbu X ini percepatan benda itu 0, lalu kecepatannya konstan sesuai dengan di GLB ya. Kalau kita lihat di sini V-nya ini kan kecepatannya. Ya, percepatannya ini kecepatannya. Kalau kita lihat Vx ini kan 4 meter per sekon, ya. Ini kecepatan yang besarnya 4 meter per sekon ini akan seterusnya konstan, ya. Tidak berpengaruh terhadap T dia, ya. Jadi berapapun T-nya, Vx-nya tetap 4 gitu. Kecuali 4T, berarti kalau T-nya 2 berarti di sini 8 gitu. Ini kan tidak ada variabel T. Gitu ya. Jadi tidak berpengaruh terhadap waktu. Kalau sumbu Y kan berpengaruh terhadap waktu karena di sini ada T-nya di sini. Kalau T-nya 2 ya min 10 kali 2 min 20 gitu. Berubah-ubah terus dia V-nya. Kalau ini konstan, ya, berapapun T-nya, kecepatannya konstan, ya. Oke, nanti kita belajar lebih jauh lagi di contoh-contoh soal. Untuk video kali ini cukup sampai sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih.